Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Durajana Jataka. Anda berpikir, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang upasaka. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, ada seorang upasaka yang tinggal di Sawathi yang berlindung kepada Tiratana atau tiga mustika yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan keteguhan menjalankan 5 latihan moralitas. Pada masa sang Buddha tinggal di Jetawana, ada seorang upasaka atau umat awam pria yang sangat taat di kota Sawathi. Ia berlindung pada 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta menjalankan 5 latihan moralitas dengan teguh. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Istrinya ternyata seorang wanita yang jahat dan sulit dikendalikan. Kadang istrinya bisa sangat penurut, seakan budak wanita yang dibeli dengan ratusan keping uang. Namun di lain waktu, ia bertingkah seperti seorang nyonya besar yang angkuh, penuh nafsu jahat dan keras kepala. Suaminya tak mampu menasihatinya, dan karena terus khawatir dengan perilaku sang istri, ia jadi jarang mengunjungi sang Buddha. Suatu hari, akhirnya ia datang membawa bunga dan wewangian sebagai persembahan. Sang Buddha menatapnya dengan lembut dan berkata, "Upasaka, mengapa selama 7 atau 8 hari ini engkau tidak datang berkunjung?" Dengan jujur ia menjawab, "Bante, istriku kadang sangat patuh, tapi di lain waktu berubah menjadi kasar dan sulit dikendalikan. Aku terus mengkhawatirkannya sehingga tidak datang berkunjung." Mendengar hal itu, sang Buddha tersenyum penuh welas asih. Beliau berkata, "Upasaka, engkau telah diajarkan oleh seorang bijaksana di kehidupan lampau bahwa sifat dasar wanita memang sulit dipahami. Namun, engkau telah melupakannya." Sang Buddha lalu menceritakan kisah kelahiran lampau. Pada zaman Raja Brahmadatta di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang guru terkenal dengan 500 murid Brahmana muda. Salah satu muridnya jatuh cinta pada seorang wanita dan menikahinya. Namun, wanita itu memiliki sifat yang sama, seperti kadang penurut, kadang keras kepala dan jahat. Karena terus terganggu oleh perubahan sifat istrinya, murid itu jarang datang menemui gurunya. Ketika akhirnya hadir kembali, Bodhisatta bertanya alasan ketidakhadirannya. Murid itu pun menjelaskan tentang istrinya yang tidak bisa ia kendalikan. Bodhisatta lalu menasihatinya. Begitulah sifat wanita. Saat merasa bersalah, mereka bisa merendah dan patuh. Namun bila merasa tidak bersalah, mereka bisa keras kepala. Jangan terikat pada kesukaan atau kebencian mereka, karena hati mereka seperti jejak ikan di dalam air yang sulit dipastikan. Setelah berkata demikian, Bodhisatta membacakan syair yang indah. "Apakah engkau berpikir seorang wanita mencintaimu? Janganlah terlalu gembira. Apakah engkau berpikir ia membencimu? Janganlah bersedih. Hati wanita sulit diketahui, tak pasti, seperti jejak ikan di dalam air." Murid itu akhirnya tercerahkan dan tidak lagi terikat pada perubahan hati istrinya. Bahkan istrinya pun berhenti berbuat buruk ketika mendengar kelakuannya telah sampai ke telinga sang guru. Demikian pula, istri dari upasaka di masa kini pun tersentuh, dan sejak saat itu meninggalkan kebiasaan jahatnya. Pada akhirnya, khotbah sang Buddha
Upasaka itu mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapatti. Solusi yang bisa dipetik dari kisah Durajana Jataka adalah bagaimana cara menghadapi orang yang sulit diatur dan memiliki sifat yang berubah-ubah, terutama dalam hubungan rumah tangga. Upasaka dalam cerita merasa bingung karena istrinya kadang sangat penurut, namun di lain waktu menjadi keras kepala dan penuh kejahatan. Ia khawatir, bahkan sampai melalaikan kewajiban spiritualnya untuk datang mendengarkan ajaran Sang Buddha. Solusi datang dari Sang Buddha sendiri, yang menasihati bahwa sifat dasar manusia, khususnya sifat buruk yang dimiliki istrinya, memang sulit dipahami. Karena itu, Upasaka tidak perlu terus-menerus larut dalam kekhawatiran. Ia perlu menjaga keteguhan hati, tetap berpegang pada prinsip Dhamma, dan tidak hanyut dalam emosi menghadapi perilaku orang lain. Solusi praktisnya adalah belajar melepaskan keterikatan pada kesukaan dan kebencian, sebagaimana diajarkan Bodhisatta dalam kehidupan lampau. Dengan cara ini, seseorang tidak kehilangan arah walaupun lingkungan sekitarnya penuh dengan orang yang berubah-ubah. Sang Buddha juga menunjukkan bahwa dengan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan, bahkan orang yang keras kepala sekalipun bisa berubah. Bukti nyatanya adalah ketika istri Upasaka sadar bahwa kelakuannya telah diketahui Sang Buddha, ia pun menghentikan semua perbuatan jahatnya. Pesan moral utama dari Durajana Jataka adalah pentingnya keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi orang-orang yang memiliki sifat sulit, terutama ketika kita hidup bersama mereka. Perubahan sikap istri Upasaka yang kadang penurut, kadang keras kepala, menggambarkan bahwa sifat manusia bisa penuh kontradiksi. Bila kita menaruh kebahagiaan dan kesedihan kita semata-mata pada perilaku orang lain, maka hati kita akan mudah goyah. Sang Buddha mengajarkan agar kita tidak terjebak dalam ekstrem kegembiraan atau kesedihan, karena keduanya hanya membuat batin kita rapuh. Pesan moral ini mengajarkan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan lebih penting daripada mengendalikan orang lain. Selain itu, kisah ini juga memperlihatkan bahwa perilaku buruk bisa berubah bila seseorang tersentuh oleh kebenaran dan malu pada perbuatannya. Hal ini menegaskan pentingnya teladan spiritual, karena bahkan tanpa kata-kata kasar atau paksaan, perubahan sejati bisa lahir dari kesadaran batin. Oleh karena itu, pesan moral dari kisah ini adalah untuk tetap teguh, tidak bergantung pada perubahan orang lain, dan menjaga hati tetap stabil. Karena hanya dengan begitu, kita bisa meraih kedamaian sejati. Kesimpulan dari Durajana Jataka adalah bahwa hidup ini selalu dipenuhi dengan tantangan dalam hubungan antar manusia, terutama dengan orang-orang yang memiliki sifat sulit dipahami. Namun kebijaksanaan dan keteguhan dalam Dhamma adalah kunci untuk menghadapinya. Sang Buddha menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah datang dari sifat orang lain itu sendiri, melainkan dari keterikatan kita pada bagaimana orang lain bersikap terhadap kita. Ketika kita belajar untuk tidak terlalu bahagia ketika dipuji atau dicintai, dan tidak terlalu sedih ketika dibenci atau ditolak, maka kita bisa membebaskan diri dari belenggu perubahan suasana hati orang lain. Kisah ini juga menyimpulkan bahwa teladan kebajikan jauh lebih ampuh daripada nasihat atau teguran keras. Karena ketika istri Upasaka mengetahui bahwa perbuatannya diketahui Sang Buddha, ia sendiri memilih untuk berubah. Kesimpulannya, kebahagiaan sejati lahir bukan karena mengendalikan orang lain, tetapi dari mengendalikan diri sendiri, menjaga moralitas, serta menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan jalan ini,
Bahkan menghadapi orang yang paling keras kepala sekalipun, kita tetap bisa hidup dengan damai dan akhirnya meraih pencerahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.